Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan makanan yang ideal untuk buka puasa ataupun juga untuk sahur. Nah, makanan yang ideal pastinya adalah makanan yang sehat dan juga bergizi seimbang. Nah, sebelum masuk ke tips-tips menu ideal untuk buka puasa dan juga sahur, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan prinsip gizi seimbang yang bisa kita terapkan pada saat kita mengkonsumsi makanan sehari-hari ataupun pada saat puasa. Nah, di sini saya ada leaflet ya terkait dengan pedoman umum gizi seimbang ya. Ini rangkumannya. Nah, kalau dilihat di sini ada piring ya, ada piring. Nah, pembagiannya di sini ada makanan pokok, ada lauk pauk, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Nah, ini adalah acuan ataupun saran ya dari Kemenkes yang bisa kita terapkan untuk makanan kita sehari-hari atau sekali konsumsi. Nah, di sini ada makanan pokok ya. Makanan pokok di sini kurang lebih 2/3 dari setengah piring. Kemudian sama halnya sayur mayur juga seperti itu ya. Sayur-sayuran juga 2/3 dari setengah piring ya. Kemudian sisanya ini dibagi dua untuk buah-buahan dan juga untuk lauk pauk ya. Ini adalah acuan ataupun anjuran ya yang disarankan ketika kita sekali konsumsi makanan kita. Nah, kemudian makanan pokok apa saja yang bisa kita konsumsi ya, karena kita mengacu pada prinsip gizi seimbang, yaitu menganeka-ragamkan makanan pokok ya. Jadi selain nasi putih kita juga bisa memilih makanan yang lainnya ya, misalkan kentang, jagung, nasi merah, umbi-umbian dan lain sebagainya ya. Kemudian ada lagi yaitu sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran di sini porsinya lumayan besar sekali ya, ataupun banyak ya sekali kita konsumsi. Ini bisa kita pilih ya, sayur-sayuran yang berdaun ataupun yang buah ataupun umbi dan sebagainya. Contoh misalkan bayam yang sering kita konsumsi atau sering kita temui saja. Kemudian kangkung, kemudian ada terong, kemudian ada daun pepaya dan sebagainya, itu bisa kita pilih ya. Kemudian ada lagi yaitu buah-buahan dan juga lauk pauk. Nah, buah-buahan ini juga banyak sekali macamnya ya. Pilih saja yang sering kita temui atau mudah untuk didapatkan, misalkan pisang, jeruk ya, kemudian melon, semangka dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah lauk pauk ya. Nah, di lauk pauk di sini kita bisa memilih, biasanya kita bagi menjadi protein hewani dan juga protein nabati. Nah, protein hewani di sini kita bisa mendapatkan di bahan makanan, contohnya ikan, kemudian daging, ayam, telur dan lain-lain. Kemudian ada lagi yaitu protein nabati. Nah, protein nabati ini bisa kita dapatkan di bahan makanan, contohnya yaitu tahu, tempe ataupun olahan kacang-kacangan lainnya ya. Ini bisa kita terapkan untuk pola konsumsi kita sehari-hari ya. Jadi konsumsi kita sehari-hari sebaiknya mengacu pada prinsip gizi seimbang. Kemudian ada lagi poin prinsip gizi seimbang selain dilihat dari makanannya atau pembagian makanannya, ini juga kita termasuk di prinsip gizi seimbang yaitu konsumsi air putih kurang lebih sebanyak 8 gelas per hari. Bisa lebih ya, menyesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Nah, di sini kemudian air putih yang seperti apa yang harus kita konsumsi? Air putih pastinya yang tidak berwarna dan juga tidak berasa. Kemudian ada lagi yaitu mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir di sini ya. Kemudian ada lagi prinsip yang selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Kurang lebih 30 menit dalam sehari dan juga memantau berat badan ya, paling tidak 1 bulan sekali. Nah, di masa saat ini yaitu masa-masa pandemi COVID-19, kita sebaiknya menjaga atau mempertahankan daya tahan tubuh kita supaya sehat selalu. Nah, kita bisa mempertahankan atau menjaga daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, salah satunya yaitu makanan-makanan yang tinggi vitamin dan juga mineral. Nah, contohnya apa saja bisa kita dapatkan di bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian ada ikan, daging, ayam, telur, kemudian juga di protein nabati, contohnya misal tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Nah, kemudian bagaimana dengan asupan vitamin dari luar selain bahan-bahan tadi atau makanan? Contoh misalkan dengan mengkonsumsi suplemen dan sebagainya. Nah, jika kita dalam keadaan sehat, kita tidak perlu mengkonsumsi asupan suplemen apapun ya, misalkan vitamin dan lain sebagainya. Nah, tips yang kedua yaitu
istirahat dulu kurang lebih 30 menit sebelum konsumsi makanan utama ya. Di sini dimaksudkan pada saat kita puasa ya, untuk menghindari adanya gangguan di saluran pencernaan ya. Contoh misalkan rasa tidak nyaman di perut, begah, melilit dan sebagainya. Jadi sebaiknya stop dulu ketika azan, mengkonsumsi air putih, kemudian selingan atau makanan yang manis alami, istirahat untuk sholat maghrib, baru kemudian mengkonsumsi makanan utama. Tips yang ketiga yaitu makan utama sebaiknya memilih makanan yang tinggi karbohidrat kompleks, kemudian protein, serat dan juga vitamin. Nah, kandungan-kandungan gizi tersebut bisa kita dapatkan di makanan pokok ya. Contoh misalkan nasi putih, nasi merah, gandum, jagung, kentang dan lain-lain. Kemudian untuk protein ya, protein ini juga bisa kita dapatkan ya. Salah satunya bisa di protein hewani ataupun juga nabati. Kemudian ada lagi yaitu vitamin dan juga serat. Kita bisa dapatkan di sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi hampir sama dengan prinsip gizi seimbang tadi ya, menyesuaikan. Jadi ada makanan pokok, kemudian lauk pauk, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Yang keempat, hindari makanan yang tinggi lemak, digoreng dan juga berbumbu tajam. Nah, makanan yang digoreng kemudian berlemak, contoh misalkan di santan, kemudian makanan yang berbumbu tajam ya, misalkan makanan yang terlalu pedas dan juga terlalu masam, ini juga akan menyebabkan gangguan di saluran pencernaan kita. Yang terakhir yaitu cukupi kebutuhan atau konsumsi air. Nah, konsumsi air di sini bisa kita maksimalkan ketika puasa sampai dengan sahur ya, kurang lebih 8 sampai 10 gelas. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari dehidrasi pada saat puasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.